Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Septianingrum, NIM A9512310111 dari kelas PPG Prajabatan PGSD 2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya membuat modul ajar di kelas 1 dengan mata pelajaran matematika dengan tema mengeksplorasi banyak benda di SD Jamaatul Ikhwan program utama. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai identitas dan informasi umum. Nah, yang pertama itu ada kode ATP acuan. Kode ATP acuan di sini tidak ada. Selanjutnya ada penyusun. Saya sendiri Dia Septianingrum, jenjang sekolah dasar, instansi SD di Jamaatul Ikhwan program utama, fase A kelas 1. Nah, mata pelajarannya matematika di elemen mengeksplorasi banyak benda. Capaian pembelajaran di sini peserta didik dapat mengurutkan, menyortir, mengelompokkan, membandingkan dan menyajikan data dari banyak benda dengan menggunakan turus dan piktogram paling banyak 4 kategori. Di sini kompetensi awal yaitu peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam pentingnya mengeksplorasi banyak benda. Alokasi waktu di sini 1 kali pertemuan atau 2 kali 30 menit. Nah, di sini profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, kreatif. Dan yang terakhir, bergotong royong. Target peserta didik reguler, moda pembelajaran dengan cara tatap muka, pendekatan pembelajaran saintifik, model pembelajaran yang digunakan di sini ada PBL. Kemudian metode pembelajaran di sini ada ceramah, penugasan, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian sarana dan prasarana yaitu LKPD dan kartu menu yang ditempelkan di papan tulis. Prasarananya yaitu ruang kelas. Nah, sumber belajarannya dari buku yang tertera ada di PPT ini. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama itu, peserta didik dapat mengurutkan data benda dari lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian peserta didik dapat mengelompokkan dari data benda di lingkungan sekitar dengan baik. Ketiga, peserta didik dapat membandingkan data benda yang telah disusun dengan tepat. Kemudian yang terakhir, peserta didik menyajikan data benda yang telah disusun dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran harian. Nah, di sini peserta didik dapat mengetahui tentang mengeksplorasi banyak benda. Kemudian pemahaman bermakna. Yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa tentang mengatur dokumen atau data agar mudah dilihat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa tentang memahami istimewa dari jumlah benda yang telah disusun sedemikian rupa. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa tentang memahami kebaikan dari menyusun gambar. Kemudian pertanyaan pemantik. Di sini saya mengambil menu makan siang favorit di kelas ini apa ya? Selanjutnya rencana asesmen. Di sini ada berbagai macam. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yaitu untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua ranah, di sini ada pengetahuan, ranah pemahaman, ranah pemanduan, dan ranah penilaian. Yang ketiga bentuk instrumen formatif. Instrumen di sini ada 2 yaitu tugas dan diskusi, dan teknik di sini juga ada 2 yaitu kinerja dan penugasan. Selanjutnya ada urutan kegiatan pembelajaran. Di sini ada 3 tahap, yaitu yang pertama tahap pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan yang terakhir kegiatan penutup. Untuk yang pertama pendahuluan yaitu guru membuka kegiatan dengan aktivitas rutin kelas sesuai dengan kesepakatan kelas. Kemudian kelas dilanjutkan dengan berdoa yang dipimpin salah satu seorang siswa. Yang ketiga yaitu siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin dalam setiap saat dan manfaatnya bagi tercapai cita-citanya. Kemudian menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya. Yang videonya sudah ada di YouTube sini. Kemudian yang terakhir yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran siswa. Nah, di sini muatan inovatif tipeknya yaitu
Ada tipek sendiri, religius, critical thinking, kemudian estimasi waktu yaitu 15 menit. Kemudian kegiatan inti di sini ada 2 sitaks. Sitak yang pertama yaitu siswa membaca pertanyaan, memahami kegiatan yang dimiliki perhatian terhadap kegiatan mengamati gambar menu makanan siang sekolah yang mereka sukai. Di sini pertanyaan pematinya yaitu menu makan siang favorit di kelas ini apa ya? Kemudian sintaks kedua yaitu problem statement, yaitu memilih kartu bergambar dengan menu makan siang sekolah yang paling disukai. Pertama itu yaitu mari pilih menu makan siang sekolah favoritmu di antara 6 jenis menu. Kemudian yang kedua, mari tempelkan gambar menu makanan siang favorit di papan tulis. Kemudian memikirkan cara menyusun gambar agar mudah dicermati. Yang pertama itu, mari hitung orang yang memilih menu yang sama, kemudian membuat siswa sadar bahwa dengan mengelompokkan gambar akan lebih mudah diamati. Kemudian yang keempat yaitu simpulan. Di sini mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, di sini membuat siswa sadar pada perbedaan kelompok kartu menu yang sama dengan yang tidak ada kelompoknya. Nah, contoh penulisannya pada papan tulis bisa dilihat dari video ini. Nah, di sini menggunakan muatan inovatif, tipek, NTK, kemudian critical thinking dan creativity. Nah, estimasi waktu di sini menggunakan 45 menit. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Yang pertama, menyimpulkan pembelajaran dengan meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya terkait dengan materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian guru bersama siswa menutup kegiatan dengan doa dan salam. Nah, untuk muatan inovatifnya di sini ada critical thinking dan religius. Untuk estimasi waktu yaitu 10 menit. Selanjutnya yaitu ada pengayaan, komponen lain, remedial, dan referensi. Nah, di sini pengayaan dan remedial yaitu untuk pengayaan peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Kemudian yang remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai CP. Untuk komponen lain lampiran, di sini saya menggunakan lembar kerja peserta didik. Nah, kemudian ada cadangan soalnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada glosarium. Yang pertama itu guru merupakan orang yang memberikan ilmu kepada peserta didik. Kemudian matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang besaran, struktur, bangun ruang, dan perubahan-perubahan pada suatu bilangan. Kemudian mengurutkan, yaitu proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Kemudian mengelompokkan, yaitu membagi dalam beberapa kelompok, menjadikan berkelompok-kelompok. Selanjutnya yaitu membandingkan, yaitu kegiatan untuk menemukan perbedaan dan persamaan dari suatu hal dengan cara membaca dan mengetahui terlebih dahulu suatu objek yang akan kita bandingkan. Kemudian menyajikan data yaitu salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian yang terakhir, peserta didik merupakan anggota yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, untuk yang terakhir daftar pustakanya di sini saya mengambil dari Tim Gakuto penyadur Wahid Yunianto, buku panduan guru matematika untuk sekolah dasar kelas 1 dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia 2021. Selanjutnya untuk lampiran 1 di sini ada bahan ajar. Untuk isinya silahkan dilihat di
video ini. Kemudian selanjutnya lampiran kedua yaitu media pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengetahui tentang mengeksplorasi banyak benda. Kemudian jenis medianya di sini ada kartu bergambar. Selanjutnya deskripsi media yaitu media kartu bergambar merupakan media gambar yang berbentuk kartu yang berisi gambar dan kosakata sehingga dapat memudahkan siswa dalam merangkai kata menjadi kalimat sehingga menjadi sebuah karangan. Nah, media pembelajaran ini juga merupakan wahana penyalur atau wadah pesan pembelajaran. Selanjutnya untuk fungsinya yaitu untuk menyalurkan pikiran, perasaan, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dengan baik dan asik. Cara penggunaannya yaitu yang pertama, persiapkan kartu bergambar tersebut, kemudian pilih menu makan siang sekolah favorit di antara 6 jenis menu dalam kartu bergambar, lalu tempelkan gambar menu makan siang favorit di papan tulis, kemudian hitung orang yang memilih menu yang sama. Jadi kartu bergambar ini akan membuat siswa sadar bahwa dengan mengelompokkan gambar akan lebih mudah diamati. Kemudian lampiran 3, di sini terdapat lembar kerja peserta didik. Nah, untuk LKPD-nya bisa diamati atau dilihat di lampiran 3 ini. Nah, di sini juga terdapat cadangan soal. Untuk cadangan soalnya kalian bisa lihat soal yang tertera ada di video ini. Kemudian lampiran 4 yaitu ada pengayaan dan remedial. Nah, untuk pengayaan dan remedialnya sendiri itu bisa menggunakan soal dari cadangan soal yang sebelumnya di lampiran 3. Nah, untuk lampiran 5-nya di sini ada instrumen penilaian dan bisa dilihat rubrik penilaian pengetahuan kelompok dan tabel penilaian pengetahuan kelompok. Nah, selanjutnya di sini ada kisi-kisi soal tes akhir. Untuk tujuan pembelajarannya kalian bisa membaca di video ini dan rubrik penilaian soal tes akhir. Kemudian juga ada kunci jawaban soal tes akhir. Selanjutnya juga ada rubrik penilaian aspek sikap. Kalian bisa dilihat di sini ada aspek apa saja, kemudian perkembangan perilaku siswa itu seperti apa saja bisa dinilai dengan di samping rubrik penilaian aspek siswa pada sikapnya. Selanjutnya lampiran 6 di sini ada jurnal refleksi guru. Nah, untuk pertanyaannya bisa dibaca. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 3. Dan untuk yang terakhir yaitu ada lampiran 7. Di sini ada lembar survei kepada guru. Nah, petunjuknya di sini siswa bisa menjawab survei berikut ini dengan soal dalam pilihan karakter yang ada. Pertanyaannya bisa dilihat di pertanyaan surveinya dari 1 sampai 10. Nah, itu tadi penjelasan tentang modul ajar kelas 1 matematika mengenai mengeksplorasi banyak benda di SD Jamaatul Ikhwan program utama. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.